Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat. Pada sore hari ini mari kita kembali untuk masuk di dalam ibadah doa. Kita persiapkan kehidupan kita, kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersama kita undang untuk semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di kesempatan sore hari ini kembali Engkau memberikan kami waktu untuk kami datang kepadamu. Ini merupakan kasih karunia yang dari-Mu. Ini merupakan kemurahan-Mu atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami untuk tetap di dalam pimpinanmu, untuk tetap di dalam kuasa-Mu, untuk tetap di dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu juga Tuhan, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari pada kesempatan sore hari ini kita akan naikkan pujian Beriku hati untuk menyembah-Mu Tuhan, beriku hati untuk mengasihi-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Sekali lagi saya undang semua untuk bangkit berdiri. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita
hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurang beriku hati memujimu. Ku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang memberiku hati memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak menerima sembah puji kami. Biar pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sungguh baik Tuhan, karena nama-Mu juga indah di dalam hidup kami. Kami cinta kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang indah kita bersekutu dengan Dia. Katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya aku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah dan kami puji, kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau menerima sembah sujud kami pada sore hari ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tolong setiap hidup kami, untuk kami bisa mengerti kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak berdaya ini Tuhan, mohon kuasa, kekuatan, urapan, kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan shalom, selamat sore kepada sidang jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Di suasana tahun baru ini semuanya dalam hati yang senang, hati yang gembira, hati yang sukacita. Istimewa kehidupan kita yang sudah mendapatkan kuasa, mendapatkan anugerah pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena kelahirannya Dia ke dunia untuk menebus setiap manusia, menebus dari dosa, memenangkan kehidupan kita dari dosa. Sukacita itu ada dalam kehidupan kita, kegembiraan itu ada dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Juga dunia merasakan akan sukacita di tahun yang baru.
Dunia juga merasakan kegembiraan di tahun yang baru. Oleh karena apa? Ada tahun yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sesuatu yang akan dilakukan yang baru. Semuanya serba baru. Semuanya merasa senang, sukacita. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa tempat, saking sukacitanya, perayaan tahun baru dirayakan dengan kembang api, dengan sesuatu yang meriah, dengan sesuatu yang senang. Wah, puji nama Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, bukan oleh karena kembang api, bukan oleh karena baju yang baru, bukan oleh karena pakaian yang baru, bukan oleh sesuatu benda-benda yang baru, tetapi kehidupan kita mendapatkan suatu pengharapan yang baru dalam hidup kita, bahwa hidup kita sudah mendapatkan pertolongan, sudah mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Inilah bedanya sukacita kita dengan sukacita yang dunia rasakan, yang dunia meriahkan. Tapi mari pada kesempatan di sore hari ini kita tetap bersukacita juga di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menganugerahkan juga tahun yang baru. Dan ukurannya yang baru, dunia dan orang percaya beda. Boleh kita juga bersukacita oleh karena kita mendapatkan baju yang baru, mungkin rumah yang baru, bahkan ada sukacita di sidang jemaat, ada mendapatkan anak yang baru. Oh, luar biasa. Tapi mari bersama-sama kita merasakan sukacita itu dalam kehidupan kita. Suatu suasana sukacita, kegembiraan, bukan hanya sebatas hal-hal yang ada di dalam dunia. Tetapi ada suatu kemenangan di dalam hidup kita. Sukacita rohani itu ada dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi ukuran kita buat orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mendapatkan pertolongan, yang sudah mendapatkan ketebusan daripada Tuhan, yang sudah dimenangkan dari dosa. Mari, biar sukacita ini senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Juga dalam kehidupan orang-orang percaya, ada sesuatu yang harus baru dan senantiasa harus baru. Kita manusia yang masih dalam kondisi daging, dalam kondisi lemah, juga masih ada dosa. Inilah yang perlu diperbaharui. Kehidupan hati kita yang perlu senantiasa harus diperbaharui dari hari ke sehari. Biar sukacita ini melebihi daripada sukacita dunia, sukacita yang ada di luar. Tetapi sukacita kita ada pembaharuan, ada sesuatu yang baru dalam hati kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan sidang jemaat, kita tidak melewatkan kesempatan yang indah ini. Mari bersama-sama kita akan membaca di surat Kolose pasal yang ketiga. Saya akan membaca pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 saya akan membaca. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Sampai di sini dulu. Dan telah mengenakan manusia baru baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh
pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi sukacita kita di dalam Tuhan, kegembiraan kita di dalam Tuhan, kesenangan kita di dalam Tuhan, mendapatkan suatu yang baru di dalam hati kita, yang terus menerus satu demi satu kehidupan kita mendapatkan pembaharuan. Ini juga yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya manusia tidak terus dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan buat kita, yaitu pembaharuan dalam hati kita. Di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, biar kehidupan kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang benar-benar baru. Bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih itu secara rohani, yaitu pembaharuan dalam hati kita. Pembaharuan di dalam hidup kita. Kita memang merasa senang ya. Ada sesuatu yang baru yang kita kenakan, yang kita punyai, yang kita dapatkan. Tapi terlebih itu, yang rohani ini, hidup ini mendapatkan pembaharuan. Dan Tuhan tidak memberi batasan atau perbedaan satu orang dengan yang lain. Dari mana asalnya, siapa dia, dari strata apapun. Saya lanjutkan ayat yang ke-11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kristus sendiri yang mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Tidak peduli siapa dia. Tidak mengenal siapa, dari mana asalnya. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak ada perbedaan. Baik kita yang kaya, yang miskin. Baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Kalau kita mendapatkan pembaharuan di dalam hidup kita, kita merasakan mengalami pembaharuan, hidup yang baru, itulah yang menjadi sukacita di dalam hidup kita. Ini adalah ukuran yang rohani di dalam Tuhan, menurut standarnya Tuhan. Ayat yang ke-10 tadi, yang bagian terakhir, saya baca dari awal aja. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Menurut standar daripada Tuhan. Menurut cara daripada Tuhan. Menurut ukurannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita pada gereja Ebenezer di tempat ini, ada suasana baru di dalam gedung gereja kita. Ada perbaikan di lantai 2. Senang dan sukacita, haleluya, puji nama Tuhan. Tetapi terlebih itu, dari hidup kita harus ada sesuatu yang baru. Harus ada pembaharuan dalam hidup kita. Di mana pembaruannya? Yaitu di masa yang lalu. Jikalau kita tadinya merasa ada sakit hati, ada tinggi hati, panas hati, dan sebagainya. Itu yang perlu diperbaharui. Dari dalam hati dulu. Tuhan mau mengerjakan kehidupan kita. Dalam Matius 15 ayat yang
ke-18, apa yang keluar dari mulut itu berasal dalam hati. Termasuk tingkah laku kita, termasuk perbuatan kita, termasuk apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu berasal dari hati. Dimana kalau hati ini mengalami suatu pembaharuan, mengalami suatu keubahan, menurut standar ukuran, cara daripada Tuhan, ini benar-benar baru. Ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar menyenangkan dalam hidup kita. Bukan hanya itu, Tuhan juga merasa senang untuk melihat kehidupan kita yang mengalami pembaharuan. Ini adalah benar-benar baru. Ini adalah benar-benar yang luar biasa dari kehidupan kita. Coba kita membaca di kitab Ayub. Kita membaca di kitab Ayub pasal yang ke-5. Nah, ini jangan sampai sakit hati itu kita simpan. Jangan sampai sakit hati itu kita pelihara. Jangan sampai sakit hati itu ada dalam kehidupan kita. Pasal 5, Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit hati dan iri hati. Coba kita melihat ke belakang. Sampai di mana kita? Apakah sakit hati itu terus kita pertahankan? Terus kita pelihara? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Atau iri hati itu tetap ada dalam kehidupan kita. Mungkin ada tersembunyi, paling dalam, letaknya sangat menyendiri. Tapi kalau ada iri hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dari hati ini tidak mudah kita melihat. Kalau saya melihat ada seseorang yang memakai baju baru, memakai sepatu baru, memperoleh rumah yang baru, saya tahu. Tapi kalau hati yang baru, ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Dari iri hati, contoh daripada iri hati. Apalagi nanti kalau ada tinggi hati. Yang ada di Amsal 16 ayat yang kelima. Dibaca aja ya. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Sudah jelas. Tinggi hati ini juga sulit kita melihatnya. Kesombongan itu mungkin sulit kita melihatnya. Tapi dari dalam hati kita bagaimana? Kita menganggap orang lain lebih kecil. Kita menganggap orang lain lebih rendah. Kita menganggap orang lain tidak perlu. Kita menganggap orang lain begitu kecil. Kita membanggakan diri kita. Kita meninggikan diri kita. Kita berikan nilai yang lebih atas diri kita. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ya, ia tidak akan luput dari hukuman. Gak ada ya, kita yang ada menginginkan hukuman dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak contoh dari hal-hal di dalam hati kita ini yang harus mengalami suatu pembaharuan. Lagi di Amsal 23
Amsal yang ke-23. Amsal 23 ayat yang ke-17 ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Sementara kalau kita melihat orang lain lebih berhasil atas kita, sementara kalau kita melihat orang lain lebih daripada kita, sementara kalau kita melihat orang lain begitu sukses daripada kita, kita merasa iri hati. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa terganggu. Oh, ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Belum tentu mereka mendapatkan sesuai dengan firman Tuhan. Belum tentu mereka bisa oleh karena Tuhan. Belum tentu mereka memperolehnya sesuai dengan standar Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Lagi di pasal 24. Pasal 24. Ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Tawar hati, namanya tawar, tidak ada rasa, tidak mau peduli, sudah gak ngereken, gak menghiraukan. Apa itu? Apa itu ibadah? Apa itu beribadah? Mengesampingkan Tuhan, sudah tawar hati, sudah tidak ada rasa ikatan lagi dengan Tuhan, sudah tidak ada koneksi hubungan lagi dengan Tuhan, sudah tawar hati. Juga kepada sesama mungkin bisa, tetapi kalau sama Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kecil kekuatan kita. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan, menjadi lemah. Jangan sampai ini ada dalam kehidupan kita di tahun 2023 yang lalu dan pada saat ini tahun 2024 ini kita pertahankan. Kita tetap miliki itu. Rasanya tidak puas kalau tidak ingin balas dendam. Rasanya tidak puas kalau tidak ingin hal-hal seperti tadi. Sakit hati, tinggi hati, iri hati, apalagi tawar hati. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita adalah suatu kehidupan yang rohani. Bukan saja yang jasmani, tapi terlebih itu yang diutamakan adalah yang rohani. Jika hidup kita ini hanya menaruh pengharapan kita pada saat sekarang masih hidup di dunia ini, kita adalah orang yang paling malang. Jika hanya kita berpengharapan hanya pada masa sekarang ini, di dunia ini saja, kita ini sebagai orang yang malang, tidak beruntung. Tetapi terlebih itu, kehidupan kita, pengharapan kita, sesuatu yang rohani. Harapan kita, harapan yang akan datang, yang rohani. Memang kita saat ini masih hidup di dalam dunia, tetapi yang lebih utama adalah yang rohani. Yang jasmani kita tinggalkan, tidak juga. Yang jasmani harus sesuai dengan standar,
dengan ukuran, dengan cara daripada Tuhan. Yang rohani, bukan dibalik. Yang rohani menyesuaikan yang jasmani, bukan. Tetapi yang jasmani harus menjadi yang rohani. Dari apa? Dari setiap kehidupan, cara hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita harus yang rohani. Bukan sok rohani, tetapi harus yang rohani. Puji nama Tuhan kalau kita semua merasa kecil, merasa berdosa, merasa kurang, merasa masih belum benar. Kita berada di dalam gereja, kita berada di dalam bait-Nya Tuhan. Kita mendengarkan setiap bait-bait daripada Tuhan. Untuk hidup kita mengalami setiap pembaharuan dari setiap kelemahan kekurangan kita. Mari kita bawa, kita serahkan seluruh hidup kita untuk hidup yang mengalami pembaharuan. Hidup yang mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita. Coba kita membaca tadi suatu pengharapan dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Pasal 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi yang rohani itu yang lebih utama. Jika hanya pengharapan kita hanya masa-masa di dunia ini saja, itu adalah kita yang paling malang, dikatakan firman Tuhan seperti itu. Tetapi kehidupan kita yang akan datang, kehidupan rohani kita yang akan datang, itu yang menjadi pengharapan kita. Menjadi bukan lagi orang yang malang, tetapi orang yang beruntung. Orang yang beruntung tidak lagi mengalami suatu kerugian, tidak lagi mengalami ketidakberuntungan. Coba dibaca di dalam surat Roma pasal yang ke-14. Ini sudah lebih jelas lagi. Ayat yang ke-17, pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya ulang. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Boleh hidup kita kaya, boleh hidup kita tidak kekurangan, boleh hidup kita luar biasa di dalam dunia ini. Boleh, tetapi kerajaan Allah bukan soal itu. Bukan soal kekayaan duniawi, bukan soal kekuasaan duniawi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-18, karena barang siapa melayan Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Ini adalah jaminan dari kehidupan kita. Kehidupan yang rohani. Boleh kehidupan kita saat ini mengalami, mendapatkan sesuatu yang membanggakan, sesuatu
kekuasaan dalam hidup kita, harta yang luar biasa. Tetapi yang terlebih penting, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman atau apa yang ada di dunia ini. Tetapi soal kebenaran daripada Tuhan. Yaitu firman Tuhan, damai sejahtera yang sudah kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Biar pada sore hari ini, di tahun 2024 ini, kita yang sudah mendapatkan pembaruan, kita lebih dalam lagi, lebih lagi mendapatkan pembaharuan, lebih lagi mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran daripada firman Tuhan, dan mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh karena kuasa Roh Kudus. Biarlah kerajaan Allah yang disediakan buat kita semua ini menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita orang yang percaya. Tadi ayat yang ke-8, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah. Dan bonusnya dihormati oleh manusia. Berkenan di hadapan Allah. Sesuatu yang luar biasa kalau kita diperkenan, diperbolehkan, diizinkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, termasuk dalam ibadah, setiap ibadah-ibadah kita. Kita berkenan kepada Tuhan. Coba kita membaca pasal 12. Pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup benar-benar hidup yang kudus. Kudus sesuai dengan standar daripada Allah, dengan ukuran Allah, dan berkenan kepada Dia. Sungguh sangat menjadi suasana yang menggembirakan. Suasana sukacita dalam kehidupan kita. Kalau kita berkenan di hadapan Allah, kita bisa diterima di hadapan Allah. Kita diizinkan di hadapan Allah. Ini sesuatu sukacita yang luar biasa, yang dunia tidak dapatkan seperti kehidupan kita. Mari di 2024 ini, bukan hanya perkara yang jasmani, tapi terlebih itu perkara yang rohani. Kita menjaga hati kita dari sekian banyak persoalan dunia, supaya tidak ada yang bisa menembus dari pertahanan kita. Kita menjaga hidup kita dengan menjaga hati ini, supaya berkenan kepada Allah. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca di dalam Amsal. Ini supaya kita tetap menjaga kehidupan kita. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Pesannya begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan.
Iblis senantiasa mengincar, senantiasa melihat, mencari setiap kehidupan kita dari kelemahan-kelemahan kita. Mana yang bisa dimasuki. Tetapi mari bersama-sama kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Biar pada sore hari ini, sukacita kita bukan hanya sukacita yang duniawi. Tetapi terlebih itu di tahun 2024 itu ada sukacita yang rohani. Ada sukacita kita dikenan di hadapan Tuhan. Mari para pelayan saya undang untuk mempersiapkan diri. Bersama-sama kita menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita untuk hidup kita diizinkan di hadapan Tuhan, dikenan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Supaya tidak ada yang sia-sia. Supaya dari kehidupan kita di tahun 2024 ini sukacita begitu luar biasa. Sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang dunia tidak dapatkan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik pada sore hari ini. Engkau nyatakan sukacita di dalam hidup kami. Kalau kami bisa membawa hati, menjaga hati dengan segala kewaspadaan kami. Hidup kami boleh Engkau kenal Tuhan. Hidup kami boleh Engkau terima Tuhan. Hidup kami boleh Engkau izinkan Tuhan. Untuk kami datang kepadamu. Ini adalah sukacita. Sukacita di mana dunia tidak bisa berikan Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Engkau tetap Allah yang mempunyai kuasa. Engkau Allah yang tetap memperhatikan setiap kehidupan kami manusia yang lemah ini. Engkau Allah yang tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu, panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau Tuhan.
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Akui bahwa Dia begitu luar biasa, sanggup mengubahkan, menciptakan hidup kita. Oh, Engkau tak terselami Tuhan dalam pikiranmu, tak terselami, tidak terukur panjang setiamu Tuhan. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap aku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya. Engkau yang menciptakan semua yang ada Tuhan. Engkau tetap Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami agungkan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tetap Allah kami, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Engkau memperhatikan setiap kelemahan kami. Engkau sudah menyediakan untuk hidup kami mendapatkan pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan ada dalam kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Oleh karena Kau sudah memperbaharui hidup kami, kami bersukacita dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ini atas hidup kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni dari hati kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang sanggup menyucikan setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami tetap di dalam pemeliharaan, pembelaan-Mu. Kami mau hidup kami Tuhan untuk tetap di dalam sukacita-Mu Tuhan. Untuk hidup kami tetap di dalam pimpinan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi, ampuni segala dosa kami. Dari setiap tingkah laku kami, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Engkau begitu baik atas hidup kami. Biar pada sore hari ini hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur, terima kasih.
angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi, ku angkat hatiku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya sidang jemaat-Mu yang ada di Mojokerto di Ebenezer ini Tuhan. Mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan limpahkan. Mengucap syukur setiap yang sudah Tuhan berikan, setiap yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami boleh lalui di tahun 2023 dan kami masuk di tahun 2024 ini Tuhan. Biar kekuatan, kuasa-Mu, urapan-Mu yang senantiasa memimpin hidup kami Tuhan. Untuk kami bisa menjalani tahun 2024 ini Tuhan. Dengan kehidupan yang baru, dengan suatu kehidupan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Papa, biar sidang jemaat-Mu yang ada di Ebenezer ini Tuhan senantiasa bisa menyenangkan dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Papa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmaninya Tuhan. Kami mohon segenap kemurahan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan, biar Engkau jamah mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-Mu sanggup memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, mengalami juga
kesembuhan dan mengalami sukacita yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Adik, Ibu Eli, dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan. Kiranya juga Kau jamah mereka Tuhan. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang terbatas di dalam gerak atau kegiatannya juga Tuhan, yang usia lanjut Tuhan, juga Engkau memberkati mereka, melawat mereka satu persatu. Engkau memberikan sukacita yang sama dengan memberikan sukacita yang kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa buat setiap kegiatan, setiap rencana-rencana kami di tahun 2024 ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang memberkati setiap pengurus-pengurus gereja. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, Majelis Penatua, Tuhan, pengurus-pengurus yang lain Tuhan. Dari kaum wanita, kaum muda, sekolah minggu, kaum wanita semua Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau pakai setiap para pelayan-pelayan-Mu ini dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memakai dan memberkati para pemain-pemain musik Tuhan yang sudah mempunyai talenta ini. Kiranya Tuhan Engkau pertambahkan lagi sehingga mereka makin hari makin mengasihi Engkau dengan pelayanan yang sudah Tuhan berikan, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, sehingga Tuhan di tempat ini ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, atau di dalam pekerjaannya ada masalah persoalan Tuhan. Kiranya Kau buka jalan Tuhan, supaya kami mendapatkan sukacita itu di dalam Engkau Tuhan. Segala tembok-tembok yang menghalangi, halangan, rintangan semua Kau singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga pada saat ini yang merindukan untuk mendapatkan momongan Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberkati dia, memberkati hidup nikahnya, membuka rahimnya untuk Engkau berikan Tuhan keturunannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa untuk rumah tangga kami, istri maupun suami kami, anak-anak kami, untuk orang tua kami Tuhan. Biar Engkau berikan Tuhan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami. Engkau berikan sukacita itu tetap dalam kehidupan kami. Kehidupan kami makin setia dan taat kepada Engkau. Kehidupan kami berkenan kepadamu Tuhan. Biar Engkau memberkati seisi rumah tangga kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang undur Tuhan. Mungkin secara jasmani kami tidak bisa melihat, kami tidak bisa menjangkau mereka satu persatu. Tapi biar kuasa-Mu, uluran tangan-Mu, belas kasihan-Mu, Engkau ulurkan buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Kau tarik kembali, biar bersama-sama dengan kami di tempat ini mempunyai, merasakan sukacita surgawi itu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan di tempat ini untuk menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mereka Tuhan satu persatu sesuai dengan karunia hikmat marifat yang Kau berikan. Urapi mereka dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga kami Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini merasakan Tuhan pemeliharaan di dalam firman-Mu. Merasakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap bait firman-Mu itu. Merasakan Tuhan keubahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kau memakai setiap para pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan, yang sudah terlibat dalam setiap pekerjaan-Mu di tempat ini. Juga Engkau memberkati mereka, juga memberkati Tuhan para Tuhan sidang jemaat-Mu yang merindukan pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau buka jalan, biar mereka juga mendapatkan kesempatan sama dengan kami untuk bisa melayani-Mu, masuk dalam pelayanan dan ibadah kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap hari-hari ibadah kami Tuhan. Baik itu ibadah raya kami,
ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, dan ibadah-ibadah yang lain kaum wanita, youth maupun sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap ibadah kami itu, biar kami bisa mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Engkau Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami setelah selesaikan ibadah kami, biar damai sejahtera-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati kita untuk kita terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, bersama cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, dalam persekutuan kuat kuasa urapan Roh Kudus, memberkati kita semua, dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name